Are you anti-Muslim? Um, I am. I'm a. Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini Elon Musk podcast, lalu dia ditanya, apakah lu anti-Islam atau tidak? Lalu dia menjawab dengan tergagap-gagap. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia sebenarnya anti-Islam? Ya, apakah dia tidak anti-Islam? Ya, apakah dia akan bersahadat? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah dia akan mualaf sebentar lagi? Jadi guys, sebenarnya baik Elon Musk atau orang-orang yang penting di Amerika atau orang asli Amerika itu, mereka itu sebenarnya nggak ada masalah dengan agama kita. Mau kita beragama Islam kek, mau agama Hindu kek, mau agama Buddha kek, mau nggak beragama kek, mau menyembah SpongeBob kek, menyembah kura-kura ninja, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita mau memaksakan tradisi agama kita dengan negara yang kita tempati. Itu yang jadi permasalahan. Kita memaksakan tradisi agama kita terhadap orang lain, itu yang jadi permasalahan gitu. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi untuk videonya. Walaupun Amerika itu demokrasi, bukan berarti boleh menggunakan simbol-simbol agama di publik gitu. Demokrasi Amerika itu berbeda dengan demokrasi Konoha. Demokrasi Konoha itu ya kita bebas mengekspresikan simbol-simbol agama di ruang publik. Tapi kalau Amerika nggak bisa bebas, karena apa? Karena mereka sekuler. Jadi kita harus dibedain ya. Amerika itu sekuler murni. Kalau Konoha itu bukan sekuler. Ya biar bisa dipahami ya. Banyak warga Konoha itu tidak memahami bahwa Eropa maupun Amerika itu, mereka itu demokrasinya itu demokrasi terpimpin lah gitu ya. Seperti zaman dulu, zaman Soeharto. Ada aturan jelas gitu ya, bahwa simbol-simbol agama itu nggak boleh dibawa ke ranah umum. Ya, kemudian aturan-aturan agama kita itu nggak boleh diterapkan di negara di mana kita singgah gitu ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh memaksakan gitu. Hukum agama itu ya atau syariat itu ya cukup dipraktekkan di rumah aja. Keluar rumah ya jangan bawa-bawa syariat. Itu ya, maksud daripada Amerika. Mereka nggak benci dengan agama kita. Mereka nggak peduli gitu. Mereka nggak anti Islam gitu ya. Artinya gini, kalau ada umat muslim yang jujur, yang baik gitu ya, menghargai orang lain ya, nggak pakai simbol-simbol agama di ruang publik, nggak memaksakan ya harus berpakaian seperti orang Arab misalnya gitu ya. Nggak jadi masalah, mereka nggak nanya agama lu apa. Mereka nggak peduli gitu ya. Mereka nggak mau tahu gitu ya. Jadi kadangkala ya kalau misalnya nih seseorang itu mengkritik, misalnya nih ya, kita pakai hijab di ruang publik di Amerika misalnya. Lalu ada orang mengkritik misalnya. Kita kan berpikir bahwa yang mereka kritik itu adalah agama kita, yang mereka hina itu adalah agama kita. Enggak, guys. Ini keliru besar gitu ya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak ada niat jahat ya. Yang mereka kritik itu adalah kenapa lu bawa agama di ruang publik? Itu yang mereka kritik. Misalnya nih ya, kita agama lain misalnya, agama Hindu misalnya. Lalu kita melarang orang Amerika untuk memotong sapi gitu. Lu nggak boleh memotong sapi, nggak boleh, itu dilarang dalam Hindu gitu. Kalau kita memaksakan seperti itu, ya orang Amerika marah lah. Mereka bukan membenci Hindunya, bukan, tapi membenci karakter manusianya gitu. Ya sama seperti ya banyak tuh warga Konoha mengatakan, oh di Eropa, di Amerika itu kan hijab kan dilarang ya. Itu namanya bentuk daripada intoleransi. Itu bukan intoleransi guys. Jadi intoleransi setiap negara itu berbeda-beda gitu ya. Justru kalau saya perhatikan, kalau kita pakai baju agamis di ruang publik, itu justru intoleransi. Karena apa? Karena bayangkan nih di Konoha ya, ada orang pakai pakaian tertentu misalnya, pakaian simbol-simbol agama. Lalu agama yang atau umat beragama yang tidak pakai simbol-simbol agama gimana? Ya seolah-olah kita mengatakan bahwa kitalah yang berkuasa gitu ya. Kitalah sebenarnya penguasa, kita mayoritas. Kita menunjukkan kepada dunia kita mayoritas gitu. Sementara orang lain minoritas gitu. Ya kalau nggak berpakaian seperti kita, oh itu masuk neraka, sesat, kafir dan sebagainya. Itu sebenarnya yang dibenci oleh Elon Musk. Ya bukan agamanya gitu ya.
Mereka nggak peduli gitu ya. Saya juga nggak peduli ya, mau Anda beragama kayak mau nggak kayak, saya nggak mau menghakimi gitu ya. Sah-sah aja ya, yang penting kelakuan karakter ya. Jadi Elon Musk itu berpikir apapun yang lu anut ya, mau menyembah batu kek, mau mencium batu kek, mau guling-guling kek, menyembah pasir kek, ya, menyembah apapun kalian ya, menyembah jemuran kek, nggak jadi masalah. Yang penting outputnya gitu ya. Jadi itu yang terjadi di Amerika. Kemudian ya nggak semua tapi di disclaimer ya. Umat tertentu di Amerika itu kan kalau ibadah harus menggunakan pengeras suara. Jadi yang dikritik itu kenapa lu menggunakan pengeras suara? Bukan kenapa lu beragama A. Enggak seperti itu. Kenapa lu menggunakan pengeras suara? Kalau misalkan memang mengatakan, oh menggunakan pengeras suara itu kan, menggunakan toa itu kan memanggil orang untuk ibadah. Nah, kalau lu memanggil orang untuk ibadah itu kenapa nggak pakai alarm aja gitu ya? Kenapa nggak pakai ini aja gitu ya, WA aja gitu ya? Kenapa di zaman sekarang ini harus menggunakan toa? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan perintah daripada agama gue. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi seolah-olah ya mereka membenci agama kita gitu. Enggak, mereka nggak benci dengan agama kita. Jangan ujian dulu gitu ya. Jangan berpikir negatif dulu ya. Yang mereka kritik itu adalah kelakuan kita gitu ya. Ya, ketika kita menggunakan alat pengeras suara, lalu orang lain terganggu gitu, orang lagi istirahat, ya, shift malam misalnya, lagi lahiran, ya, mereka terganggu, ya, lalu kita mengatakan, lu anti dengan agama kita. Enggak, kalian itu yang terlalu sensitif gitu ya. Mereka nggak anti dengan agama kita. Mau kalian beribadah kayak, kan dia nggak dilarang juga gitu ya. Emang orang lain melarang kita ibadah? Enggak kan. Yang penting lu jangan mengganggu orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian yang dikritik oleh Elon Musk itu bukan agamanya, tapi tradisi dalam beragama. Itu dua hal yang berbeda ya. Tradisi dalam beragama dan agama itu dua hal yang berbeda. Atau karakter kita atau umatnya itu berbeda dengan agamanya. Yang selanjutnya itu yang dikritik itu adalah masalah halal dan haram. Jadi kalau Amerika itu bikin halal dan haram itu dan kita berdalih karena demokrasi, itu tidak disukai oleh orang-orang Amerika, terutama yang sudah lama di Amerika. Karena itu melukai yang namanya sekularisme. Itu menghancurkan yang namanya sekularisme. Artinya gini ya, kalau Amerika itu harus mengurus hal dan haram itu, ya mereka kan butuh biaya lagi gitu ya. Kurang efisien gitu ya. Mereka harus mengeluarkan dana lagi, ya, mengeluarkan ini segala macam gitu ya. Jadi please lah, mengerti lah gitu. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu agama orang lain, yang salah itu orang lain benci dengan agama kita. Jangan sedikit-sedikit terjolimi gitu. Oh, kamu anti agama kita. Jangan seperti itu guys. Itu terlalu lebay gitu ya. Terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada aturan-aturan agama dalam agama kita, misalnya ya di Konoha itu kan ada aturan yang mengatakan ya kalau sudah akil balik mah ya boleh-boleh aja gitu ya untuk membentuk rumah tangga. Padahal kan itu bertentangan dengan orang Amerika. Ya kan? Masa masih SMP udah boleh berumah tangga? Masa SD boleh berumah tangga? Nggak boleh kan? Itu dari sudut pandang orang Amerika. Ya, tapi kalau saya mau katakan, oh itu kan ada aturan agama kita. Nah itu yang dibenci oleh orang Amerika. Itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan, bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip orang-orang Amerika dan orang-orang Eropa gitu. Itu yang ditentang oleh Elon Musk gitu ya. Mereka nggak benci dengan agama kita. Jangan sedikit-sedikit, oh, lu benci dengan agama kita. Enggak. Mereka mengkritik itu kelakuan atau aturan agama kita itu yang kita paksakan di zaman sekarang. Itu yang dikritik. Jadi menurut keyakinan saya, agama yang bisa survive sampai kiamat itu yang bisa menyesuaikan diri gitu ya. Harus menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Ya, kita tuh sebenarnya nggak pernah yang namanya menganut agama. Kita tuh menganut tafsir-tafsir. Semua agama di dunia ini pasti ada tafsirnya. Ya, semua. Hindu juga seperti itu. Buddha juga seperti itu. Kita nggak tahu Buddha yang asli itu seperti apa. Apakah Buddha Traveda, apakah Buddha seperti sekarang ini yang ada di Konoha gitu. Kita kan nggak tahu kan. Apakah Hindu Bali itu yang paling benar, apakah Hindu India yang paling benar, kita nggak tahu kan. Apakah Kristen Protestan yang paling benar, apakah Katolik yang benar, apakah Syiah yang paling benar, apakah Sunni yang paling benar, kita nggak tahu kan. Itu namanya penafsiran gitu.
Itu yang susah diterima gitu ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang berpikir, "Oh, lu anti dengan agama kita." Enggak, kita tuh melihat karakter kelakuan gitu ya. Apa output daripada agama itu? Apakah output agama itu melahirkan kejujuran, ya, introspeksi diri, ya. Kita nggak peduli dengan agamanya gitu. Ada pepatah lama mengatakan, mereka itu nggak baca Quran kita, mereka nggak baca hadis kita, mereka nggak baca kitab suci kita, mereka nggak baca Bible kita, mereka baca kelakuan kita. Ya kalau kelakuan kita kurang baik, ya kita akan dianggap kurang baik ya. Ya, yang pernah mengatakan seperti ini Gus Miftah ya. Tapi kenapa Gus Miftah sekarang ini diduga menerima suap gitu ya. Jadi ini yang jadi permasalahan. Pemuka agama kadang cuman nggak semua itu disclaimer on ya, kadang cuman asal baca doang ya. Padahal Gus Miftah sering mengatakan seperti itu. Gue nggak peduli lu punya agama ya. Gue nggak peduli apa yang lu baca gitu. Nggak peduli. Yang penting kelakuan gitu. Gus Miftah pernah mengatakan seperti itu guys. Ya, dia pernah mengatakan bahwa ya, orang nggak peduli dengan hadis kita, Quran kita, tapi kelakuan. Ya, tapi kita perhatikan sekarang ini justru banyak pemuka agama yang bermasalah kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Tidak kemudian via Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.